Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita semua, sehingga diri ini masih menikmati indahnya Ramadan pada tahun ini. Diri ini masih menikmati begitu indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad. Selanjutnya adalah yang kemarin bercerita tentang Imam Al-Ghazali mengutarakan bahwa memberikan nasihat itu mudah, tetapi menerima nasihat itu yang susah. Karena apa? Karena nafsu kita, hawa nafsu yang ada di dalam diri ini lebih menyukai hal-hal yang berbau negatif daripada berbau positif. Sedangkan nasihat itu berbau positif. Maka ini menjadi satu catatan penting bagi diri kita adalah ini yang menjadi kebiasaan diri kita masing-masing. Gampang sekali menasihati orang, tetapi sangat susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Bukan cuma menerima nasihat dari orang lain, tetapi bahkan mengamalkan apa yang sudah kita nasihatkan ke orang lain, itu pun menjadi pekerjaan yang rumit bagi diri kita sendiri. Kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah ternyata di sini ada satu indikasi. Siapa sih orang yang dia itu gampang untuk menasihati, tetapi susah untuk menerima nasihat dari orang lain? Ini satu. Banyak sekali, tapi diantaranya ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal khususi lan ing atase khusus liman keduwe wong kana kang ana sapa wong iku taliban ilmi nyuprih ilmu ar-rasmi kang bangsa tulisan wa mustagilan tur ketungkul fi fadli nafsi ing dalem utamane awake wa manaqibid dunya lan pira-pira pujian ana ing dunya, adunya ana ing dunya. Fa innahu mangkastuhune menungso iku yahsabu nyono sapa menungso anna ilma ing setuhune ilmu al mujarrada kang melulu lahu keduwe menungso iku sayakunu bakal ana apa ilmu ingkang melulu wau iku najatahu selamat sop menungso wa khalasahu lan lulus sapa menungso fihi ing dalam ilmu mujarrad wa annahu lan setuhune ilmu mujarrad iku mustaghnin sumukih anil amali saking diamalake wa hadza utawi iki penyono iku i'tiqadi wa hadza utawi iki penyono i'tiqadul falasifati i'tiqadi wong falasifah ahli filsafat. Subhanallahi maha suci Allah al-azimi kang maha agung. Baik, ada kekhususan orang yang dia itu gampang untuk menasihati, tetapi susah untuk menerima nasihat orang lain.
Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang ini adalah seorang yang gemar mencari ilmu, ilmu yang sifatnya itu teoritis, gemar sekali, suka sekali dengan ilmu teoritis. Dan ilmu teoritis ini ternyata membuat dirinya itu merasa bahwa dirinya ini menjadi orang yang paling utama atau memiliki keistimewaan, keutamaan tersendiri daripada orang lain. Ini karena gara-gara ilmu teoritis ini. Yang pertama, dirinya terfokus pada dirinya sendiri. Jadi manusia ini terfokus pada dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya sendiri ini yang paling luar biasa di antara semua orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah orang ini selalu berpikir tentang dunia. Jadi ukhrawinya hilang. Berpikirnya adalah dunia. Bagaimana dunia ini maju, bagaimana dunia ini berkembang, punya peradaban yang bagus dan sebagainya. Tetapi pemikirannya tidak sampai bagaimana akhiratnya kelak. Itu dua. Karena apa? Karena orang yang demikian, yang hanya terfokus pada dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, bagus itu mengembangkan diri sendiri, tetapi terfokus pada diri sendiri, kemudian juga terfokus pada dunia, pemikiran dunia, dia menganggap bahwa dengan ilmu yang seperti ini sudah tidak perlu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu inilah yang akan membuat dia itu selamat, yang merasa bahwa ilmu inilah yang akan meluluskan dia di akhirat nanti. Jadi cukup belajar ilmu ini tanpa tidak harus mengamalkannya. Ya. Dan ternyata Imam Al-Ghazali secara jelas mengatakan wa hadza i'tiqadul falasifati. I'tiqad yang demikian, yang dia belajar ilmu teoritis, kemudian dia itu terfokus pada dirinya sendiri dan juga memikirkan tentang dunia saja tapi tidak sampai ke akhirat. Ini adalah i'tiqad orang-orang ahli filsafat. Masya Allah. Baik, saya tidak akan terlalu menyinggung banyak tentang filsafat karena bukan ahli saya. Saya bukan ahlinya tentang filsafat ini, dunia pemikiran ini. Tetapi begini, sebelum kita akan masuk yang lebih yang lebih khusus kajian ini, sedikit tentang filsafat seperti ini. Apakah terus kita tidak boleh belajar filsafat? Beberapa ulama memang menyatakan ketidakbolehan tentang belajar filsafat. Tapi Imam Al-Ghazali sendiri ada ahli filsafat. Imam Al-Ghazali adalah ahli filsafat. Artinya begini, ilmu filsafat ini sekarang zaman ini harus kita pelajari, perlu kita pelajari. Kalaupun kita bukan orang yang bergejolak di dalam bisa mempelajari ilmu itu tidak masalah. Tetapi ada orang Islam yang belajar tentang filsafat itu tidak apa-apa. Sejak zaman dulu itu sudah banyak sekali filsafat dunia ini masuk ke dunia Islam, itu mulai dipelajari dan dikompar dengan ajaran-ajaran Islam. Maka dari situlah berbagai aliran pemikiran di dalam Islam itu muncul. Ya. Filsafat ini boleh dipelajari asalkan harus didampingi dengan ilmu agama yang lain. Asalkan didampingi dengan ilmu agama yang kuat. Kalau sekarang sudah ada filsafat agama, maka ini harus didampingi dengan ilmu syariat yang kuat dan juga ilmu teologi atau ilmu kalam atau ilmu aqidah yang kuat juga. Supaya apa? Agar ilmu filsafat ini membuat orang itu semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dia itu semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mematikan sifat ibadah atau ritual ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terfokus bagaimana dia itu berpikir untuk mengembangkan ajaran Islam. Jadi ajarannya saja bagaimana bisa berkembang, tetapi
Di situ ada satu titik tidak ada kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nilai ubudiyahnya hilang. Yang dia pikirkan adalah dunia. Bagaimana di dunia ini Islam jaya. Hanya sekedar itu. Tetapi tidak berpikir bagaimana Islam ini mampu menyelamatkan dirinya sebagai sifat kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Baik. Jadi belajar filsafat itu boleh, tetapi harus berdampingan dengan banyak ilmu sehingga kita tidak dikuasai teoritis yang sangat banyak sekali. Bagaimana kita tahu filsafat itu adalah ilmu pemikiran. Tentu pemikiran itu sangatlah luas. Baik, cukup sekian untuk sedikit tentang filsafat ini. Tapi di sini dua hal yang harus kita pelajari, yaitu tiga hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah jangan terlalu fokus fi fadli nafsi. Yang pertama itu, kita jangan terlalu fokus untuk mengutamakan diri kita menjadi orang yang utama. Karena akan timbul kesombongan di sini. Bahwa aku yang sudah terbaik, aku yang sudah utama. Akhirnya akan menjadi kalimat, kalau tidak ada aku, maka mereka akan gagal. Kalau tidak ada aku, maka semua akan hancur. Kalau tidak ada aku, maka tidak ada yang lancar. Ini bahaya. Maka dia akan gampang menasihati orang lain, berbicara tentang orang lain, membicarai orang lain, menceramai orang lain, mengeluarkan kata-kata bijak kepada orang lain, tapi dia akan susah untuk menerima nasihat. Karena apa? Karena dia merasa sudah paling utama daripada orang lain. Yang pertama, sifat ini yang harus kita tinggalkan dari diri kita. Apakah ada? Saya yakin semua orang ada. Dan inilah perjuangan untuk membebaskan diri dari hawa nafsu. Jangan merasa saya paling pintar agama. Saya sudah belajar agama ini dengan ustadz ini, saya paling pintar agama. Belum. Ilmunya sangat luas. Masya Allah. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah wa manaqibid dunya. Orang ini terfokus kepada sisi keduniawian. Dia hanya mengejar pujian orang lain. Setelah dia mengutarakan begitu banyak kata-kata bijak yang ada di dalam pemikirannya, yang bersanding dengan ilmu yang telah dia pelajari, dia hanya ingin adalah dianggap orang lain, dipuji oleh orang lain, dan dianggap mulia oleh orang. Sebatas itu. Tetapi ilmu itu tidak membuat dirinya merasa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah saya diakui orang. Yang terpenting adalah saya dianggap oleh dunia ini, bahwa saya bisa mencetak sejarah di dunia ini, peradaban ini. Hanya sebatas itu. Siapa yang tidak ingin terkenal? Semua orang ingin dikenal oleh orang lain. Masya Allah. Maka ini ilmu yang perlu kita amalkan. Ilmu itu perlu kita amalkan untuk mengimbangi. Karena ilmu, kalau kita tidak mengamalkan, dia hanya akan berputar di dalam otak kita, tapi tidak menimbulkan cahaya di dalam hati kita. Ilmu ini akan menjadi cahaya bila ilmu ini bisa kita amalkan pula. Oke, yang ketiga. Yang pertama adalah mengutamakan dirinya sendiri. Yang kedua adalah hanya meminta atau mengharapkan pujian dunia atau orang lain. Yang ketiga adalah dia belajar ilmu ini terus, tetapi tidak pernah mengamalkannya. Namun menganggap bahwa dengan belajar ilmu ini, belajar dengan ilmu tersebut, dia merasa bahwa inilah yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti. Merasa sudah kaya terhadap amal. Wa annahu mustaghnin 'anil amali. Merasa sudah kaya dengan amal padahal dia belum beramal. Kenapa dia merasa banyak amal? Karena dia sudah belajar ilmu tentang teoritis ini. Maka dikatakan disinilah ini kebanyakan i'tiqad yang dianut oleh orang-orang filsafat. Maka 3 hal ini yang penting.
Tidak hanya filsafat, tetapi tiga poin ini yang penting agar kita terhindar dari sifat kesombongan dan juga mau menerima nasihat orang lain di samping kita bisa menasihati orang lain pula. Ini yang ketiga tadi. Jangan sampai kita merasa ilmu itu tidak perlu diamalkan. Ilmu yang kita miliki itu perlu sekali untuk kita amalkan. Sedikit. Maka akan jadi banyak. Terbiasa sedikit, semakin banyak, Masya Allah. Tidak harus langsung blok semua, susah. Kalau kita sanggup, it's okay, silakan. Tapi kalau tidak, pelan-pelan. Kita semua pelan-pelan. Kita manusia biasa, kita penuh dengan kesalahan, sifat lupa yang luar biasa. Hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Masya Allah. Baik, 3 hal ini yang perlu kita berusaha untuk menghindarkan diri ini dari 3 hal ini. Masya Allah. Semoga ada manfaatnya ya untuk kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan selanjutnya. Semoga ada waktu dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kembali mengkaji kitab Ayyuhal Walad. Kitab kecil namun syarat dengan keselamatan, jalan keselamatan untuk diri kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat, dari hal-hal yang berbau kesombongan, dan yang membuat diri ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.